bukan hanya cicilannya 40 tahun, tapi DP-nya 0%. Nggak bisa datang, mau tanya, web chat Pak, kita punya. Oh, luar biasa. Kita punya chatting yang digital dengan robot dan juga dengan orang. Kalau kurang robot, kita bisa orang. Nah, inovasi apa lagi nih? Inovasi tentu yang bisa terwujud dengan layanan prima nantinya. Para Sobat Trade Merdeka, saat ini saya sedang bersama Dirut PT Taspen, Bapak Kosasih. Apa kabar Pak Kosasih? Baik sekali Pak Kiki. Luar biasa nih perkembangan PT Taspen. Tentu kita ingin melihat atau mendengar cerita dari Pak Kosasih. Oke, untuk kali ini yang saya mau cerita tuh peranan millennials dan Gen Z di Taspen Pak Kiki. Karena sekarang sudah 73% insan Taspen itu millennials dan Gen Z. Dalam 2-3 tahun ke depan, semuanya akan millennials dan Gen Z yang menjadi leaders di Taspen. Kita juga mengutamakan kesetaraan gender, jadi kita ingin lebih banyak lagi perempuan berkiprah di Taspen, kalau bisa 50-50 perempuan dan yang berkiprah di Taspen, baik di manajemen maupun di influencer di Taspen. Pak Kosasih, kalau 3-4 tahun yang lalu orang masih mengenal Taspen ini adalah institusi yang dekat dengan para pensiunan dan generasi yang tua. Tapi sekarang ini generasi muda dan kaum milenial sudah dekat sekali dengan PT Taspen, apalagi CPNS pun sekarang sudah paham dengan PT Taspen. Jadi luar biasa ini, tentu ini berkat kerja keras merubah frame, berubah mindset semua ada di sini di Taspen ini sehingga bisa diterima dan dicintai generasi muda. Jadi sekali lagi ini tentu membutuhkan kerja keras Pak Kosasih dengan teman-teman di sini sehingga akhirnya ini bisa tercapai, dan bahkan karyawan di sini pun menurut tadi Pak Kosasih bilang 70% sudah Millennials dan Gen Z. Dan luar biasa ini. Apakah ke depan ini bagaimana? Nah, sebetulnya kita mulainya itu dari shift of paradigm, Pak. Kita mengubah paradigma, teman-teman. Kita punya 7 juta peserta, di mana 4 juta itu adalah PNS aktif, para ASN aktif, dan yang 3 juta itu pensiunan. Selama ini, 59 tahun terakhir, yang ditangani itu kebanyakan hanya pensiunan saja. Mereka yang datang ke kantor cabang kita, kantor-kantor kita, ke layanan kita, dan kita layani pembayaran pensiunannya, penerimaan manfaatnya, betul. Tapi saya bicara kepada teman-teman, sebetulnya pelanggan kita, customer kita, nasabah kita, peserta kita itu yang utama adalah mereka yang mengiur, yaitu para ASN aktif. Dari iuran mereka lah kita bisa mengolah semua itu dan bisa memberikan manfaat kepada para pensiunan. Karena itu Pak Kiki, akhirnya kita bilang, kita nggak bisa hanya menangani yang sudah pensiun, kita harus tangani juga yang masih aktif. Karena ini PT Taspen itu singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Jadi dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, bukan pensiunannya saja. Nah, kami berangkat dari situ, kami mengajak teman-teman dan mereka setuju. Yuk kita juga bantu yang masih aktif. Apa aja Pak yang kita bikin buat yang masih aktif? Ada banyak. Dan ini saatnya dimana kita mulai bisa menyentuh para millennials dan Gen Z di pegawai negeri sipil. Yang pertama, kita buat program perumahan pertama Pak. Jadi kita bilangnya ASN Housing atau perumahan aparatur sipil negara. Nah kita lihat, kita coba buat pilot projectnya, kita isolasi di satu tempat dulu. Kita mulai dengan pemerintah kota Surakarta.
Kenapa? Pemerintah Kota Surakarta itu unik. 8.000 PNS, Pak. 4.000 nggak punya rumah. Dan kebanyakan dari ASN di sana itu kontraktor alias kontrak rumahnya, Pak. Sudah kontrak ataupun mereka beli rumah itu juga jauh, Pak. Ada yang harus 3 jam, 2 jam setiap hari bolak-balik untuk bekerja. Jadi mereka berangkat subuh-subuh sekali dan pulang ke rumah sudah malam sekali. Kehidupan sosialnya, kehidupan pribadinya tidak baik. Nah, terus kita coba lihat. Sebetulnya di masa COVID, di masa krisis kita melihat ASN atau pegawai negeri sipil itu adalah pekerjaan yang sangat didambakan oleh para orang tua untuk anak-anaknya. Kenapa? Kami survei, Pak. Kami keliling daerah. Saya sendiri keliling 20 cabang lebih di seluruh Indonesia. Para orang tua itu bilang begini, udah jadi pegawai negeri sipil aja sama anak-anaknya. Kenapa? Waktu COVID, toko kita tutup. Dagangan kita nggak laku. Kantor kamu PHK. Tapi pegawai negeri sipil terima gaji tiap bulan, tidak pernah kurang, tidak pernah terlambat. Dan mereka sudah beraspirasi. Waktu buka pendaftaran CPNS yang daftar jutaan, Pak. Meskipun yang diterima cuma 150.000. Jutaan bahkan puluhan juta. Nah, dari situ kami melihat, wah, kalau sampai ada generasi muda jadi pegawai negeri sipil, maka mereka kebutuhan perumahannya bagaimana? Karena sebetulnya mereka itu punya penghasilan yang pasti. Dan mereka itu mampu membayar cicilan. Yang mereka tidak mampu itu adalah membayar down payment yang besar dan membayar cicilan yang terlalu tinggi. Karena kebanyakan cicilan itu hanya pendek, Pak. 5 tahun, 10 tahun, nggak kuat, Pak. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah. Kenapa Bank Pembangunan Daerah? Karena gajinya pemerintah daerah pasti masuknya ke Bank Pembangunan Daerah, Pak. Jadi kita coba dekati yang kooperatif pertama itu pemerintah kota Surakarta, kota Solo. Kami bertemu dengan Mas Gibran. Beliau sendiri kebetulan juga millennials, Pak. Jadi paham sekali kebutuhan para millennials. Kami bilang, Pak, tolong didukung, Pak. Bagaimana caranya supaya PNS yang millennials itu bisa punya rumah pertama? Golongan yang rendah. Bagaimana caranya? Kami bilang, kami di Taspen bisa memfasilitasi dan mendukung dan membuatkan skema bersama-sama dengan BPD. Karena BPD sudah pasti menjadi mitra kami juga di Taspen, baik mitra pembayaran maupun mitra kami berinvestasi untuk menaruh deposito gitu ya. Nah, kita bisa buat program itu cicilannya 40 tahun. Kenapa 40 tahun, Pak? Supaya cicilannya bisa rendah. Bagaimana caranya bisa 40 tahun? Mereka bekerja nggak mungkin 40 tahun sebagai PNS. Nah, kalau dia mulai mencicil umur 25 atau 28, mereka tuh bisa sampai 30 tahun mencicil karena dia pensiun paling cepat sebagai PNS itu umur 58. Sisanya dia mencicil setelah pasca pensiun. Yang jamin Taspen. Kita bisa potongkan itu selama pembayarannya melalui Bank Pembangunan Daerah yang sama. Jadi ini bekerja sama tripartit. Kepastian pembelian ada karena pesanannya dijamin oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dengan siapa kita bekerja sama, pemerintah daerah. PNS-nya itu pasti dibayar gajinya itu pasti dipotong sehingga BPD-nya tidak mengalami kredit macet. Dan karena di ujung sana ada kami yang menjamin sampai dengan pensiun bisa sampai 40 tahun, Pak. Dan skema ini kami desain dan kami mengajak pemerintah daerah beserta Bank Pembangunan Daerah untuk bekerja sama, dan mereka mau yang pertama pilot project di Kota Solo dan kita bisa ulang, replicate, copy paste di banyak daerah seluruh Indonesia. Bukan hanya cicilannya 40 tahun tapi DP-nya 0%. Jadi ini 40 tahun DP-nya 0%. Dan ini terinspirasi murni dari ide-ide terobosan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang memberikan arahan kepada kami, terutama kepada saya di Taspen untuk coba Taspen berikan manfaat langsung kepada masyarakat, kepada para millennials dan Gen Z, dan terutama untuk Taspen, untuk pegawai negeri sipil. Ini persembahan kami untuk PNS Indonesia, untuk ASN Indonesia, karena BUMN untuk Indonesia. Oke, jadi selain tadi program layanan rumah pertama untuk generasi muda, sesuai dengan arahan
Pak Menteri BUMN bahwa semua BUMN harus go digital supaya lebih dicintai milenial. Apakah Taspen juga sudah merealisasikan ini sehingga mudah, di samping tadi memberikan pelayanan yang ringan, murah dan juga mudah, jadi kaum milenial hanya dengan mengisi aplikasi sudah bisa mendapatkan rumah pertama. Artinya tentu ini membutuhkan kerja keras juga karena harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah. Bagaimana menurut Pak Kosasi? Nah, justru di sini peranan Taspen jadi besar, Pak. Karena Bank Pembangunan Daerah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya support dan fasilitasi dari Taspen. Pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan pembayaran langsung kepada individu dan menjamin kredit individu. Nggak bisa, Pak. Nah, karena itu Taspen ada di sini menjadi konsolidator dan juga menjadi dirigen untuk orkestra besar ini. Kami bertiga tidak bisa sendiri-sendiri, semua sama pentingnya pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah dan Taspen bekerja sama. Bahkan kalau Bank Pembangunan Daerah nanti kurang financialnya, Taspen bisa membantu dan juga menghubungkan dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang dapat memperkuat finansial pemerintah daerah dan atau Bank Pembangunan Daerah supaya bisa membiayai itu. Tapi nggak cuma buat anak muda aja, Pak. Untuk para pensiunan juga kita membuat terobosan digital. Jadi begini, dulu itu kan kalau mau menerima pensiunan harus datang ke kantor cabang kami. Ya. Terus juga misalnya untuk membuktikan bahwa dia masih hidup mesti dapat surat RT RW. Nah, kami jujur saja terbantu dan terinspirasi oleh tekanan pada saat krisis COVID. Nah, saya dan tim, kebetulan saya yang ciptakan namanya, membuat program namanya Taspen Pesona. Itu singkatan sebetulnya, Pak. Tanggap, andal, selamatkan pensiunan dengan pelayanan bebas corona. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan 3 sistem kita yang sangat digital untuk membantu para pensiunan. Dan itu berlaku untuk seluruh peserta kita. Yang pertama, kita punya sistem digital namanya TOS, Taspen 1 Hour Online Service. Jadi, nggak usah datang ke kantor kita. Unduh semua dokumen kebutuhan online, dalam 1 jam pelayanan beres, dalam 1 jam pembayaran masuk ke rekening, dalam 1 jam seluruh kebutuhan selesai. Selama dokumennya lengkap masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya Taspen Care. Care itu singkatan dari Complain, Answer, Rediscover, Enhance. Taspen Care maksudnya apa? Nggak bisa datang. Mau tanya, web chat, Pak, kita punya. Oh, luar biasa. Kita punya chatting yang digital dengan robot dan juga dengan orang. Kalau kurang robot, kita bisa orang. Mau call, mau video call, mau chatting, bisa. Termasuk klaim kalau ada kematian? Terutama justru buat klaim, Pak. Taspen TOS itu buat klaim, Taspen Care juga buat klaim. Dan yang terakhir itu autentikasi, e-authentication kita bilang, Taspen autentikasi atau Taspen e-authentication. Jadi seluruh pegawai negeri sipil sebelum pensiun, Pak, kita rekam biometriknya. Kenapa sebelum pensiun? Itu paling mirip kondisi wajah, biometrik, suara itu sebelum pensiun. Kalau masih muda banget, suaranya kan beda, Pak, kalau mau pensiun. Nah, dia kalau udah mau pensiun, kita rekam suaranya. Kita rekam biometrik wajahnya. Jadi itu sekarang tidak usah lagi datang ke RT, RW atau lurah untuk membuktikan bahwa dia masih hidup. Cukup pakai autentikasi digital. Kita rekam biometriknya dan pada waktu ditanya, misalnya pensiunan, Saudara Kosasih, apakah Anda benar, Saudara Kosasih? Apakah Anda masih hidup? Tinggal ya. Terus dia lihat biometrik dan ini tidak bisa dipalsu pakai foto, Pak, sehingga duitnya tidak mungkin dicolong orang. Jadi bagaimana? Dia akan keluar perintah, anggukan kepala Anda. Ada biometriknya, dia mengangguk begitu ketahuan, oh iya betul ini Kosasih. Terus suruh mengucapkan angka-angka secara random. Kami merekam suara mereka mengucapkan angka 1, 2, 3. Nanti disuruh ngomong. Ini ada sederet angka, coba ngomong. 9, 8, 3, 2, 6, 4, 9, 9, 8. Oh betul, Anda Saudara Kosasih. Selesai, beres, Pak. Nggak usah pakai surat-surat lagi, jalan terus rekeningnya, lancar. Jadi luar biasa, ini artinya inovasi-inovasi yang dilakukan Pak Kosasih ini berhasil mempermudah nasabah lah. Artinya berhasil nasabahnya sekarang semakin cinta. Nah, inovasi apa lagi nih? Inovasi tentu yang
bisa terwujud dengan layanan prima nantinya yang dicita-citakan Pak Kosasi? Cita-cita kami itu membuat ASN dan pensiunan ASN itu semakin sejahtera, Pak. Sehingga kalau ditanya Taspen itu apa, nggak usah ditanya lagi. Mereka tahu karena mereka dekat dengan Taspen sehari-hari. Sebagai contoh, Pak, sebetulnya kami itu bekerja sama dengan Bulog. Kami punya sinergi BUMN yang kuat di bawah Pak Erick Thohir. Sinergi BUMN kembali diperkuat dengan luar biasa. Nah, kemarin tuh sempat krisis minyak goreng, Pak. Minyak goreng langka, tapi minyak goreng curah, minyak goreng dengan merek-mereknya mungkin kita nggak pernah tahu, yang kualitasnya sama, cuman mungkin tidak diiklankan, itu ada dan tersedia. Makanya pensiunan kami yang bekerja sama mendapatkan fasilitas loyalty dari kami, itu bisa mendapatkan minyak goreng curah dari Bulog. Nah, kami ingin perluas itu, supaya nantinya seluruh peserta Taspen itu bisa mendapatkan layanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari dari Taspen. Kami sedang membangun super apps Taspen, di mana nanti dalam juga ada fasilitas e-commerce untuk seluruh ASN. ASN dan pensiunan ASN bisa datang ke titik layanan kami, dan di situ kami bekerja sama dengan berbagai outlet commerce. Bisa mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga khusus. Mereka bisa datang mendapatkan uang pensiunannya dan sekaligus juga membawa pulang belanjaannya. Atau mereka bisa mendapatkan layanan antar ke rumahnya kalau mereka sudah tua. Jadi one stop service. One stop service semuanya. Luar biasa. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh yang lainnya karena ini betul-betul hanya untuk ASN. Jadi ID-nya itu nanti nomor ASN-nya dia atau nomor pensiunannya dia. Dapat OTP ke HP-nya dia lewat email, lewat SIM card yang tidak bisa dan lebih sulit untuk dipalsukan. Untuk itu kita akan ajukan ini semua supaya dalam suatu super app supaya seluruh ASN bisa mendapatkan manfaat yang sempurna. Demikian para sobat Trade Merdeka, bincang-bincang saya dengan Pak Kosasi, Dirut PT Taspen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi aparatur sipil negara merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai bagi saya. Mengabdi pada negara, memberikan yang terbaik untuk yang terbaik. Mengajarkan ilmu demi pendidikan bangsa. Membangun negeri untuk masa depan yang lebih cerah. Memastikan keadilan tercipta bagi semua. Menjaga kesehatan dan kualitas hidup bersama. Untuk masa depan kami, jaminan sosial dan kesejahteraan, kami percayakan semuanya kepada Taspen.